Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan ya, waktu demi waktu yang kita lalui kita mengucap syukur ya, karena Tuhan itu baik. Walaupun dia tidak terlihat, tapi penyertaannya, kasih setianya, pemeliharaannya selalu sempurna atas hidup kita yang percaya kepadanya. Katakan amin saudara. Saya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami memulai hari kami, memulai aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan. Dengan datang kepadamu, dengan tersungkur di hadapanmu, dengan kerendahan hati, kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, adalah milik-Mu. Engkau yang tahu, Engkau yang menyelidiki kedalaman hati kami. Tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu Tuhan. Kami telanjang, kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk kami, ajar kami, pimpin kami, jadikan kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Menjadi hati tanah yang baik, yang subur, yang menerima firman-Mu, benih firman-Mu, dan bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah berkali-kali lipat. Bapa, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Engkaulah sandaran kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Bawa hidup kami, pegang erat tangan kami, dan jangan pernah lepaskan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, dan jangan pernah menjauh dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Kami berdoa, kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Bapa, taruh firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Dan sirami agar firman-Mu ini berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Saudara, hari-hari ke depan terus andalkan Tuhan. Terus percaya ya, hidup kita ada dalam kasih karunia Tuhan ya. Saudara cukup berkata, Tuhan, ini aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu ya. Orang yang percaya, orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan ya, seruan kita, perkataan kita itu ada telinga Tuhan dekat ya, karena dia ada di dalam hati saudara. Amin. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa ya. Memegang kekuasaan ini bisa juga dalam artian memegang kendali ya saudara ya. Tangan orang rajin itu pasti membuahkan hasil. Pasti ada hasilnya. Apalagi diiringi dengan hati yang benar ya. Apalagi diiringi dengan hati yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya ya. Sehingga bukan hanya kekuasaan yang dipegang, tapi juga kekayaan, kehormatan itu juga Tuhan tambah-tambahkan. Betul? Saya tiba-tiba teringat dengan Salomo ya, ketika Tuhan datang kepada dia dalam satu penglihatan mimpi. Dan Tuhan bertanya, Salomo, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Salomo berkata, Tuhan, aku menginginkan kebijaksanaan, hikmat agar aku dapat mengadili bangsa yang besar ini, umat pilihan-Mu ini ya. Dan kemudian karena Tuhan menyelidiki hati, dia melihat hati Salomo pada waktu itu adalah benar ya. Salomo melihat bangsa Israel begitu besar, dia takut dia tidak bisa mengadili, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, maka dia minta itu. Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta nyawa musuhmu, tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, maka hikmat kuberikan kepadamu. Setelah engkau tidak ada raja yang seperti engkau,
dan aku tambahkan bonus dari Tuhan, kekayaan, hormat, ya. Selama kehidupan Salomo, Tuhan tidak pernah menarik perkataan, karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya, ya, sehingga Tuhan, apa yang sudah Tuhan ucapkan akan Tuhan lakukan, ya. Walaupun kehidupan di akhir Salomo dia menyimpang, ya, dia menyimpang jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan berkata, setelah di keturunanmu nantinya, setelah engkau Salomo, ya, baru Tuhan akan mengerjakan hukumannya, ya. Jadi ingat baik-baik saudara, di kehidupan kita itu berkat itu kita mewariskan kepada anak cucu kita, ya. Jikalau saudara dan saya saat ini, ya, hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berpaut hatinya, hidup bergantung kepada Tuhan, ya, dan hidup mengikuti jalan Tuhan, ya, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, ya, tidak menyembah ilah lain, ya. Berkat dari Tuhan itu akan turun kepada saudara dan saya, juga kepada keturunan saudara dan saya, ya. Tuhan itu Tuhan yang adil, ya. Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Apa yang sudah difirmankan itu pasti dikerjakan, ya. Apa yang sudah tertulis di Alkitab, di firman Tuhan, pasti Tuhan kerjakan selama bumi ini masih ada. Sekarang tinggal kita, apakah kita mau hidup memilih takut akan Tuhan, atau kita memilih sebaliknya, ya. Apakah kita hidup mau berserah penuh mengikuti rancangan Tuhan, ataukah sebaliknya, ya. Kita tetap harus mengerjakan bagian kita. Kita tetap harus membuat perencanaan. Kita tetap harus berusaha. Seperti Amsal hari ini, hikmat hari katakan, tangan orang rajin. Orang rajin berarti dia mengusahakan sesuatu, dia bekerja, dia berusaha, ya, dia tidak kenal lelah, ya, dia terus berjuang, ya, walaupun dia mengalami kesulitan, jatuh dia bangkit lagi, kesulitan dia terus berjalan, karena dia tahu ada Tuhan Allah yang dia sembah, berjalan di depannya sebagai tiang awan dan berjalan di depannya sebagai tiang api. Ada Tuhan Allah yang menyertainya, siapakah lawan kita? Amin saudara. Pegang, tangkap firman ini, ya, tangkap rema-rema ini, taruh di dalam hati saudara, sampaikan di dalam doa saudara kepada Tuhan. Amin. Ya, begitu juga sebaliknya, ya, kemalasan, ya. Tuhan itu membenci orang yang malas, ya. Karena kemalasan itu pasti mendatangkan duka cita, pasti mendatangkan keburukan, ya, dan mengakibatkan kerja paksa. Jadi orang harus memaksa orang itu untuk ayo kerja. Sudah sering kali ditegur, sering kali dinasihati, sering kali dimotivasi untuk bangkit lagi, tapi tetap aja istilahnya pasrah, ya, tetap aja, ya. Nah, akhirnya perkataan mulutnya itu mendukakan Tuhan. Ya, mungkin nasib saya begitu. Nah, kalau di dalam Tuhan tidak ada nasib-nasiban saudara, ya. Di dalam Tuhan itu nasib itu adalah sebuah kutuk, ya, dan di dalam Tuhan itu adalah berkat. Jikalau saudara percaya, jikalau saudara yakin, jikalau saudara percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan berkat kepada saudara, ya. Jikalau saudara hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan mendatangkan berkat pertolongan, bukan kutuk, ya saudara. Ubah jikalau kita memiliki mindset, memiliki pikiran atau diintimidasi seperti itu. Mulai sekarang katakan, hidupku ada di dalam tangan Tuhan, ya. Aku percaya bahwa Tuhan merancangkan yang baik atas hidupku. Aku akan Tuhan bawa menjadi kepala, hidupku akan naik, ya, seperti Raja Wali. Tuhan bawa naik, terbang tinggi, ya. Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepadaku, sehingga hidupku bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya.
Perkatakan, Allah kita itu Allah yang besar, tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita. Hanya apakah kita ini sebagai wadah itu sudah siap untuk menampung berkat Tuhan, ya? Jangan-jangan karena kita belum siap, ya, lalu kemudian kita memaksakan kehendak, ya, kita memaksakan kehendak mendapatkan berkat itu, lalu kemudian kita foya-foyakan dan kita menjadi yang terhilang. Ingat anak sulung saudara, dia memaksakan, padahal bapaknya masih ada. Di dalam Alkitab kata bapaknya masih hidup, tapi dia memaksakan meminta harta warisannya. Kalau di zaman era modern sekarang kita ini kan kurang ajar ya, apalagi di zaman dulu yang lebih menghormati budaya, menghormati kultur, ya. Orang tua ada, itu tabu mengatakan untuk minta warisan, itu tabu sekali, itu bisa dihajar sekampung. Betul nggak saudara? Ya, itu dibilang durhaka, ya. Tapi apa kata Alkitab? Ya, Bapa yang baik itu, ya, dia merelakan, dia membagikan kepada anak sulungnya. Kemudian anak sulungnya pergi ke satu kota, dia berfoya-foya dengan teman-temannya, dia habiskan sampai sudah habis, teman-temannya semua yang meninggalkan dia. Kemudian dia ingat kepada bapaknya dan dia kembali ke bapaknya. Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi jikalau saat ini posisi saudara ada seperti di posisi itu, ayo datang kembali kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Cukup katakan, Bapa, Engkaulah Bapakku. Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Yesus, Engkau yang aku sembah. Ampuni aku. Ya, minta ampun dulu kepada Tuhan. Kemudian minta hati yang baru. Minta hidup yang baru daripada Tuhan. Ya, bukankah ketika anak sulungnya kembali, bapaknya langsung memakaikan cincin yang baru kepada anaknya, memakaikan jubah yang baru kepada anaknya, ya. Itulah jubah baru, cincin baru, hidup yang baru, roh yang baru yang akan Tuhan berikan kepada saudara jika saudara datang kepadanya saat ini juga. Amin. Ya, saya ajak kita menyanyikan satu pujian ini, pujian syukurku. Ku bawa kepadamu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mempersembahkan hidup kami ini, ya. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami ada semua karena kebajikan kemurahan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
persembahkan. Katakan dengan kerendahan hati saudara, nyanyikan dari dalam hati saudara, katakan, ku tahu hidupku adalah, jadikan ini doamu saudara, penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Mari katakan dengan sungguh hati, katakan dengan hatimu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan saudara, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan saudara, segenap hidup aku persembahkan padamu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap umat-Mu. Tuhan, pulihkan hati setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa terobosan kekuatan hidup yang baru di mata mereka bagi anak-anak-Mu. Tuhan, pegang erat tangan anak-anak-Mu dan bawa mereka untuk terus berjalan di dalam rancangan-Mu yang membawa damai sejahtera, yang membawa sukacita, hidup yang terus naik, hidup yang membangun, hidup yang menanam, menjadi kepala, itu menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Terima dengan iman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dengan iman-Mu, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bye bye, God bless.